member tim lain yang langsung mengambil senjata seadanya dan langsung mengarahkan tembakannya ke arah kita. Tapi baik lagi kita bakal lihat akankah ada clash-clash kecil terjadi karena makin jalannya PMPL, tim-tim tuh makin pinter untuk mengambil curi kendaraan, untuk scrapping di awal-awal, selalu punya plan B andaikan zone arah pesawatnya jauh dari zone drop mereka. Ya, dan juga terbukti dari hari demi hari yang sudah kita lewatin. Semakin terlihat lagi gameplay dari masing-masing tim dan tentunya ada pembaharuan lagi yang mereka terapkan untuk di game-game selanjutnya. Betul. Dan kita bakal lihat juga ya, tampaknya beberapa tim sudah mulai turun. El Pozo juga masih belum sampai arah pesawatnya, tapi harusnya biasanya itu tim Alter Ego yang menuju ke area El Pozo. Tapi dari supply bank juga suka ke area El Pozo. Akankah mereka clash atau akankah mereka berpindah tempat kali ini? Tampaknya mayoritas tim sudah turun dan sudah mulai menuju ke arah drop mereka. Ya, betul banget. Dan di arah bagian utaranya itu ada dari tim Livescape yang mengambil area sekitaran Kampo Militer. Ini kalau misalkan kita mengingat di area minggu-minggu yang pertama itu Kampo Militer sempat ditempatin oleh NFT dan bahkan Boom juga sempat mengincar daerah sekitaran Kampo Militer. Betul, baik lagi sih Kampo Militer tuh emang tempat yang cukup enak. Dia ada di pojokan zona, buat tim-tim yang suka main di pinggir, suka rotasi jarak jauh memang menjadi salah satu tempat yang cukup diperebutkan juga. Dan meskipun kalau kita main klasik ya jarang ke situ, tapi kalau turnamen hampir selalu ada tim yang ngisi bagian kota Kampo Militer. Ya, dan circle-nya itu memantul dari arah bagian flight path dan ini pastinya akan menyulitkan untuk tim-tim yang mengambil area sekitaran bagian utara karena sudah terlihat dengan sangat jelas di bagian bibir circle-nya itu udah terlebih dahulu diisi oleh tim-tim lainnya. Yap, dan kita bakal lihat juga dari beberapa tim tampaknya mereka sudah mulai looting dengan santai, belum ada player yang take down yang berarti tidak ada early fight yang terjadi sepanjang game kita yang ketiga kali ini. So, ini dia ronde yang ketiga kali untuk semua tim dengan beberapa tim yang masih terbang jarak jauh kali ini Windia. Kayak tampaknya bakal menuju ke arah kotanya dengan gliding. Ya, betul masih cukup bersantai untuk tim Maruzama. Dan kalau misalkan kita berbicara Maruzama itu di hari yang pertama tuh kayak bisa Windy bilang ya luar biasa banget performa dari Maruzama. Mereka tim yang tidak ter-highlight, tidak terlihat performanya tapi tiba-tiba untuk di penutupan hari ataupun di penghujung hari-hari yang pertama mereka menempati posisi ketiga untuk dengan 38 poin. Betul, baik lagi sih kita bakal kali ini dengan beberapa tim yang mulai step up. Tentu tim-tim yang masih ada di zona-zona merah atau dekat dengan area zona merah perlu step up juga agar tidak dibalap nih oleh tim-tim lainnya. So kita bakal kali ini juga di awal game harusnya cukup enak untuk semua tim, tidak ada yang sampai tumbang. Buat tim-tim yang jarak jauh tadi masih dapetin pesawat early. So masih punya mungkin 30 detik spare dibanding tim-tim yang baru turun juga di akhir-akhir perjalanan mereka. Tapi ini dari tim victim sudah mulai terpantau juga tim yang barusan performa luar biasa juga dengan jumlah elimination tinggi ya. Ya, betul banget. Ada 11 total elimination yang berhasil bisa didapatkan oleh tim victim untuk di game yang sebelumnya. Dan kita lihat lagi kembali permainan dari tim victim. Masih untuk santai juga, berusaha untuk ngeluting di area sekitarannya masing-masing. Belum ada tanda-tanda juga akan dikontes oleh tim-tim lain yang terdekat dengan victim. Yap, kita bakal lihat juga dari tampaknya beberapa tim yang bertanding. Mereka tidak terburu-buru juga mengingat zona cukup lambat. Nggak terlalu sakit juga di zona pertama. So kita bakal early game seperti biasa klasik PMPL santai-santai aja sambil rotasi-rotasi. Tidak lagi dan nampaknya ada rotasi secara berbarengan dari arah tim Genesis Dogma dan juga tim Supply Bank, di mana dari Genesis Dogma sudah terlebih dahulu mengetahui posisi dari arah tim Supply Bank, udah mulai dibuka juga kekeran dari seorang Satar melakukan M4 dengan red dotnya, tapi masih terhalang dengan beberapa tiren yang ada di daerah sekitar Miramar. Betul, kita lihat juga tampaknya dari area minimap sudah banyak banget tim yang langsung mengisi perbukitan di antara Ladrilera dan juga Cumacera kali ini ya. Ramai banget langsung di bagian high ground-nya dan sisanya area Pekado tuh kosong melompong, tidak ada isi yang gudang-gudang dari Pekadonya. Ya, betul banget. Dan baku tembak nampaknya sudah mulai terjadi, tapi sejauh ini di area elimination fitnya belum ada satu player pun yang berhasil jadi knockdown. Dan di arah lainnya lihat pergerakan dari Aura sudah mulai melihat juga tentunya pergerakan dari tim Eagle 365 udah saling bertukar informasi satu sama lain, tapi belum ada pergerakan inisiasi lebih lanjut lagi yang akan dibangun dari kedua tim tersebut. Betul, cukup banyak tim yang langsung mengambil center kali ini di mana BTR Void juga terpantau. Ini daerah harusnya dekat dengan Cumacera, dekat dengan perbukitan bangun-bangunan di sekitar sana juga. Tapi lihat kalau kita perhatikan tim Livescape di bagian selatan dari pulaunya, mereka mulai keluar dari area Blue Zone dan sudah akan mulai menuju ke bagian selatan yang relatif masih cukup kosong kali ini. Ya, betul banget. Masih cukup aman saat ini jalur rotasi tempuh dari arah tim Livescape, tapi kita nggak tahu karena Genesis Dogma melihat dari pergerakannya itu mengarah ke bagian Livescape. Ini akan terjadi pertemuan ke antara dua tim tersebut dan kita bergeser ke arah tim lain di mana dari tim Aura Jaxi nampaknya udah mulai nge-spot juga ke arah tim RRQ, sama halnya dengan Cisun. Pasti informasi udah dibagi dari kedua tim yang berbeda. Betul, tapi dari tim Aura perlu berwaspada juga karena selain seberang mereka,
Tepat sebelah mereka juga ada Eagle 365 yang siap untuk perang jika ada terlihat knock. Tapi dia dari seorang Slayer tampaknya terpantau juga masuk ke area rumah panjang. Tapi langsung harus jatuh ke half health dengan Leon yang melakukan spray down ke arahnya. Slayer tampaknya juga terisolasi dari member-member lainnya. Tapi masih ada cover dari rumah panjang yang menjaga kendaraan dia dan juga member-member dari tim SG kali ini. Yes, dan ini dia nampaknya akan terjadi pertemuan antara Genesis Dogma dan juga tim Lashcap. Tapi suppressing fire yang diberikan dari arah Daybot belum berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown karena tim Lashcap. Dan Lashcap akan melanjutkan rotasinya begitu saja, akan membiarkan Genesis Dogma yang berusaha untuk nge-trigger ke arah tim Lashcap. Betul, bermain tenang aja. Di spray itu bukan berarti kita bakal tumbang langsung. Dan dari tim Lifescape karena sudah cukup aman, dapat angle yang cukup enak juga, mereka langsung melewati dan menghindari peluru-peluru panas dari tim GD. So, kembali masuk ke zona kedua, 11 menit belum ada satupun player yang bahkan knock kayak dari tadi ya. Belum ada. Belum ada. Santai-santai aja dari semua tim, lebih bermain chill kali ini, utamain objective zone, dan inilah PMPL sekarang gitu. Berbeda dengan mungkin season pertama di mana banyak banget fight kecil terjadi di awal-awal. Sekarang tuh kalaupun ada fight ya cuma pick off, tembakin mobil meledak rotasi gitu. Betul. Ketimbang rebut-rebutin checkpoint di awal permainan. Setuju, pengaruh juga gak sih? Karena dari arah weekdays-nya juga dikurangin 1 hari, yang sebelumnya 3 hari menjadi 2 hari, itu pengaruh gak sih Kak Flo? Mungkin pengaruh, tapi dari gue pribadi lebih ngelihatnya tim itu sekarang udah bukan cuma rotasi A ke B ke C. Tapi lebih kayak ya kita rotasi ke area A, dimanapun yang kosong, ataupun dimanapun yang enak dan masih tersisa ya kita bakal isi. Kita nggak terpatok pada gua tim X, kalau rotasi harus A ke B ke C, kalau ada yang ngisi B kita hantem gitu. Oke, berarti lebih banyak improvisasi yang dilakukan saat di in-game-nya? Betul, banyak improvisasi yang dilakukan di in-game, itu sekaligus juga menunjukkan bahwa semua tim ini sekarang udah kreatif. Rotasi mereka nggak gitu-gitu aja, dan mereka juga adaptif dengan pergerakan tim-tim lawan. Yes, mungkin itu juga yang mengakibatkan banyaknya rotasi-rotasi yang juga terkat karena banyak tim-tim yang juga berusaha untuk mendapatkan posisi yang terenak, rotasi yang teraman, tapi nampaknya hal tersebut diikuti oleh tim-tim lain yang punya pemikiran yang sama juga. Betul, baik lagi gitu. Kita kalau rotasi, itu kan lihat arah zona juga. Seberapa jauh kita dari zona, dan pertimbangan juga tim-tim lain mana saja yang sudah ready masuk ke area zona dan memotong kita. Karena baik lagi, rotasi itu semua ibaratnya ya gambling. Karena mereka ketika maju itu ada resiko untuk ditembak, diledakin. Dan ternyata tembakan dari arah Genfos tadi menggunakan red dot-nya connect masuk ke arah Rancid, tapi hanya mengurangi 1/4 HP dari seorang Rancid, belum mampu melukai begitu dalam, tapi nyawa dari Rancid kembali berpulang lagi dengan adanya tembakan dari M4 seorang Genfos dan lagi Genfos. Wow, luar biasa sekali menggunakan M4 dengan red dot-nya, Kak Flo. Betul, red dot yang begitu sakit kali ini, tapi kita bakal dari tim Aura dan juga dari tim Eagle bakal bertemu kali ini di daerah tebing-tebing dari Cumacera. Dari Anton dapetin satu, kita bakal jadi bisa menyelamatkan temannya nomor si yang knockout juga kali ini. Dari Anton bakal sedikit narik mundur dengan bantuan cover dari anggota Eagle 365 lainnya kali ini. Ya, betul. Tapi dari Chison juga udah boleh datang untuk bisa ke backup posisi dari arah tim Aura. Ada beberapa utility yang coba dilontarkan juga, tapi Anthem masih bisa menyembunyikan dirinya untuk tadi. Dan ada 2 buah player dari arah tim Eagle 365 yang berusaha untuk membangun flank ke arah bagian tidak terdeteksi oleh tim Aura. Oh, ini berbahaya banget bagi tim Aura. Kiri kanan udah di flank oleh Alpha dan juga 2 member dari Eagle 365. Sedangkan dari Anthem menjaga sisi tengah dari tim Aura, memastikan mereka tidak bisa naik ke atas mencari vision lebih luas lagi. Jaxi tampaknya menggunakan bagi kali ini, apakah untuk nge-bait atau apakah bakal mundurin bagi ya ternyata. Dari Jaden bisa bilang terisolasi cukup jauh dari member-member lainnya, tapi Jaxi coba untuk mengambil high ground, membuka vision bagi tim Aura dalam fight ini. Ya, tapi nampaknya rotasi dari arah Jaxi terlihat begitu jelas dari arah Leon akan coba untuk nge-follow pergerakan dari seorang Jaxi, mengambil vision yang berbeda lagi untuk bisa mendapatkan angle yang lebih enak lagi untuk bisa menumbangkan satu plan diutus dari Aura untuk nge-flank ke bagian high ground-nya. Betul, kita bakal lihat tim Eagle tampaknya akan sedikit mundur setelah mereka mengetahui bahwa Aura udah punya high ground advantage di bagian perbukitan dekat area Cumacera. Karena sekarang dari Jaxi bisa ngeliat ke semua angle dan sembari Jaxi lagi nge-cover, tampaknya dari Jaden juga mendapatkan seorang Anthem kali ini. Tapi ada tembakan balasan juga dilontarkan, tapi Anthem tampaknya knock dalam posisi yang tertutup dan bisa diselamatkan andai dari tim Aura tidak melakukan rush terhadap seorang Anthem. Ya, betul banget. Jaden yang dari tadi posisinya terlock abis-abisan oleh tim Eagle 365. Tapi siapa sangka bisa mendapatkan momentumnya untuk bisa menemukan satu player dari tim Eagle 365 dan akan coba di follow up pergerakannya begitu saja oleh seorang Jaden. Dan juga No Mercy yang akan bergerak begitu signifikan masuk ke area pertahanan yang sudah dijaga oleh tim Eagle 365. Betul, No Mercy juga sudah maju ke depan dan cukup dekat dengan area posisi lawan. Tapi sembari Eagle dan juga tim Aura berduel, tampaknya di sisi belakang Maruzama join the fight kali ini di bagian high groundnya lagi dari Jumcher. Di mana mereka langsung menemukan satu anggota dari tim Eagle, tapi tidak, sudah di end, tapi bukan oleh Maruzama, melainkan dari arah tim Aura, di mana Maruzama juga menemukan satu target dari tim Eagle, menyisakan 2 member terakhir dari Eagle 365 untuk bertahan di daerah Jumcher yang zonanya pindah kali ini harus ke arah kanan. Nah, ke arah kanan dengan jarak 200 meter dari mereka.
Ya, betul banget. Ini tim-tim yang masih stay di area sekitar Chumacera butuh PR lagi. Mereka harus berpindah, mereka harus bisa mengamankan posisi yang lain lagi. Dan banyak tim-tim yang sudah mengamankan daerah bagian sekitar high ground terlebih dahulu. Dan nampaknya dari Aura akan juga membangun beberapa pergerakan untuk bisa meloloskan dirinya. Akan mencoba untuk menghindari fight terlebih dahulu untuk bisa mengamankan posisi yang terenaknya. Betul, ini harusnya dari posisinya tim SUBG lumayan enak ini. Mereka udah di sisi kanan, tapi kita bakal lihatkan juga dari tim Void tampaknya menumbangkan seorang Kraibu. Berdea langsung ditumbangkan dengan jaraknya cukup jauh. Sembari kita lihat di minimap, tampaknya cukup banyak tim yang sudah mulai mencari di mana saja space-space yang kosong di circle selanjutnya. Yes, dari arah Livescape juga tertahan di bagian lower ground, di mana bagian high groundnya sudah ada tim Bonafide yang sudah siap menyantap dari dan juga menyambut posisi dari arah tim Aura. Dan lihat ada beberapa tembakan yang masuk ke arah vehicle dari seorang Jaxi. Dan nampaknya masih meloloskan dirinya untuk saat ini, tapi hati-hati, No Mercy sudah mulai mendeteksi keberadaan dari tim Bonafide. Tapi di arah lainnya ada first compound yang terjadi, di mana dari arah Genesis Dogma akan fight dengan tim Zone. Ya, kita bakal lihat dari tim Zone tampaknya Mineral dalam posisi knockout dan sulit banget diselamatkan. Di lain sisi kita bakal lihat juga dari tim-tim lain sudah mulai banyak yang clash memperebutkan sekitar ujung dari zonanya. Memasuki zona keempat sudah mulai bergerak juga, yang berarti tidak banyak waktu untuk tim-tim mempersiapkan posisi perang mereka. Kita bakal lihat juga dari seorang Nichil tampaknya tersungut ke arah tanah, bakal coba di-end juga dan sudah secure point oleh tim Zone. Zone sudah berhasil merevive Mineral, kondisi 4 lawan 2, keunggulan besar bagi tim Zone. Dan sekarang dari tim G dia harus cari solusi untuk maju ke arah depan. Wow, dan ternyata ada three-way showdown antara Bigetron, RRQ dan juga Maruzama, di mana Maruzama terlock out posisinya oleh kedua tim yang berbeda. Dan bahkan close combat yang dilakukan oleh seorang RPK di maju ke depan diganti dengan Uzinya dari seorang Misu. Udah low banget HP-nya dan tidak bisa bertahan, dikit lagi akan dicari. Digempur pertahanannya habis-habisan oleh kedua tim ini. Dan bahkan Bigetron akan melakukan timing dan juga momentumnya untuk bisa memborbardir pertahanan dari tim RRQ. Betul, tampak kita bakal lihat dari RRQ tampaknya harus kehilangan seorang Mort kali ini menghadapi 3 member dari BTR. 3 lawan 3, tapi posisi dimenangkan oleh BTR dengan lower ground dan juga zona. Tapi di belakang BTR juga ada nembakin karena mereka Ryzen dalam posisi yang cukup berbahaya karena low, tapi itu dia dari seorang Yuhai. Tertangkap dan terkena bom yang begitu akurat kali ini dari BTR. Harus berhati-hati, belakang mereka juga ada lawan. Depan mereka juga ada lawan. Kendaraan pun ledak-ledakin kiri dan kanan. Ini cukup berbahaya bagi kedua tim karena dua-duanya butuh poin banget untuk selamat ke arah Super Weekend. Yes, lemparan utility terus-terusan dilontarkan dari arah dua tim ini. Tapi saat itu kita akan fokus kembali dengan Zone dan juga Genesis Dogma, di mana dari seorang Star masih bisa bertahan seorang diri, akan coba melarikan dirinya dari cengkraman tim Zone Esport. Dan tapi hati-hati, lepas dari Zone di bagian high groundnya ada Takei juga yang bisa menyambut dengan hangat keberadaan dari arah Genesis Dogma. Betul, Luxi seorang diri masih bertahan juga, di mana RPK pengen maju ke depan bertemu dengan Luxi yang ada tepat depan dia. Lempar molotov dilontarkan, spray down dari seorang RPK dan tampaknya BTR dipulangkan ke arah lobby oleh tim RRQ kali ini. Wow, 2 tim total sudah berhasil dipulangkan ke arah lobby dan 3 tim bahkan sudah di finish di pasapu bersih ke arah lobby. Dan sementara itu kita akan fokus kembali di mana fight antara Aura dan juga Scarlet Gaming udah mulai membagi split positionnya. Dan Baga Eagle 365 akan melemparkan beberapa utility untuk masuk, dan Smith terknockdown akan coba di elimination point dari arah seorang Jaden. Betul, kembali pertempuran di antara 3 tim, ada Aura, ada SG, ada juga tim-tim ke area mereka. Tapi Aura dengan penyebaran cukup rapi kali ini sudah ada advantage menghadapi lawannya. Di lain sisi kembali fight yang terjadi di antara Takai dan juga tim victim. Sama-sama memperebutkan high ground pada zona kali ini. Kita bakal lihat dari seorang Hades masih muter-muter juga mencari angle di mana tim victim sedang melakukan backup. Di mana Fajar punya tugas cukup berat untuk merevive 2 orang sekaligus. Ada Rocky, ada juga Genfos. Rocky sudah berdiri, tinggal Genfos untuk diselamatkan. Tapi Rocky kena kedua kali. Kita bakal lihat seorang Crush sudah mulai menembus pertahanan dari tim victim kali ini. Yes, betul, udah boleh bangkit. Dan bahkan Crush juga terknockdown posisi oleh seorang Fajar, terkena hit marknya di dalam smoke-nya. Sementara itu dari arah luar Kian akan memberikan beberapa backup fire dan connect, di mana Genfos terknockdown dan akan coba dicari seorang Hades menggunakan AKM-nya. Misery berhasil bisa memberikan beberapa counter spray untuk bisa masuk ke tim Take. Tapi hati-hati, Kian akan semakin terdepan lagi untuk bisa mencari. Tapi bahkan lihat, Misery berhasil bisa memberikan 1 knockdown lagi, dan one-on-one situation berhasil bisa dimenangkan oleh seorang Gremory. Yes, tampaknya dari Gremory menyelamatkan tim Takai, save the day dengan clutch yang begitu baik. Tapi memang tadi duelnya begitu sengit, begitu dekat jarak mereka dan hampir saling menumbangkan di clash tersebut. Tapi lihat, sembari ada yang fight, ada tim yang sudah siap untuk menerkam kembali dan langsung mengambil high ground tepat di depan mereka. Kali ini ada tim Zone yang sudah siap untuk mengambil keuntungan terbesar dari fight yang sudah berlangsung tadi. Yes, betul. Dan untungnya dari fight yang terjadi, Takai tidak kehilangan 1 player ataupun 1 member pun. Tapi di arah lainnya justru lihat 1 demi 1 player udah mulai terkikis dengan ada cut rotation terjadi, di mana RRQ lihat posisinya terhimpit dengan kedatangan tim Void. Betul, tampaknya mereka kedatangan ke arah jebakan dari tim Void yang langsung
Dipulangkan 2 member ke arah lobby dan Voldemort bakal terobos dengan baginya dengan kondisi yang cukup berbahaya mengambil lower ground, tempat yang masih cukup aman. Tapi lihat, dari atas kebuka, dari bawah kebuka, ini berbahaya banget untuk seorang Voldemort kali ini. Ya, sedang ada setup smoke terlebih dahulu untuk bisa menghalau vision dari arah bagian high ground di mana tim supply bank juga yang bisa mewaspadai posisi dari seorang Voldemort. Tapi super udah lihat menggunakan AWM-nya berhasil connect headshot tapi yang terbonak dan tapi Jackson pun terknockdown dengan adanya lontaran spray down dari arah seorang Banyu. Betul, kita bakal kali ini tampaknya dari seorang Jason takedown juga, JX juga takedown, menyisakan Jaden seorang diri bertahan kali ini dalam posisi yang cukup berbahaya. Dari BFD dengan satu orang yang terakhir bertahan, coba untuk memulangkan tim Aura yang sudah berhasil dengan lemparan bom yang akurat menumbangkan pemain terakhir dari tim Aura. 9 tim tersisa kali ini. Yes, Danux lihat last man standing untuk tim Bonafide tapi di arah bagian high ground dikuasain seutuhnya oleh tim supply bank melihat pergerakan seorang Embot dan bahkan ada beberapa counter spray juga yang masuk ke arah tim Zay. Harus bisa mengurungkan niatnya dulu dan juga ada lemparan granat nampaknya utility akan coba dilontarkan ke arah bagian lower ground di mana Voin benar-benar terhimpit banget posisinya dari bagian high ground. Betul, bakal kini juga tampaknya Voldemort terkunci habis oleh tim SUBG yang mengunci 2 tim, RRQ dan juga Voin. Tidak biarkan bergerak dengan bebas kali ini. Di lain sisi kita bakal lihat dari tim Takai dan juga tim Zone tampaknya bakal bertemu juga di mana Zone dapetin 2 dari tim Takai menyisakan 2 member di sisi belakang. Yes, dan dari arah Rahmat akan coba mencari mereka letak last man standing dari arah Take berada dan Hades akan coba melarikan diri. Ada satu buah shack kecil yang bisa dijadikan tempat persembunyian untuk saat ini, tapi entah berapa lama tempat ini bisa menahan gempuran dari tim-tim yang mencoba mengeliminasi last man standing dari arah tim Takai. Betul, 7 yang tersisa kita bakal lihat 17 player yang masih bertahan juga dari tim Zone punya angle yang cukup enak untuk perang ke arah bagian circle, tapi sebelum mereka masuk ke arah tempat tersebut, mereka harus bertempur kembali dengan tim-tim sekitar area mereka. Yes, dan tapping dengan AUG dari seorang Zay berusaha untuk mencicil HP dari seorang Banyu tapi udah full bush juga, udah mulai healing tapi di arah bagian lower ground Embot berhasil bisa diterculik dari arah seorang Bilot. Betul, kita bakal juga tampaknya dari tim Livescape akan harus duel dengan tim Zone untuk maju ke arah depan. 2 lawan 4 kondisi ini berat banget untuk tim Livescape, tapi mau gak mau mereka harus jalani fight ini kalau mereka pengen selamat untuk next zone-nya. Yes, betul banget. Dan lihat dari arah seorang Audrey akan coba mengkokang beberapa utility dengan lemparan molotov terlebih dahulu akan coba dimatangkan ke arah depan. Tapi belum mengenai satu player pun dari tim Zone dan Zone akhirnya berusaha untuk memanggil teman-teman yang bisa nge-backup, bisa nge-finish tim Livescape yang berusaha mengganggu posisi mereka. Tapi lihat, Zone justru malah bergerak meninggalkan posisi dari arah Livescape. Betul. Perhatian juga dari beberapa tim yang masih bertahan, cukup banyak udah bonyok. Tinggal Zone dan juga tinggal AE yang masih bertahan dengan kondisi yang masih utuh. Tapi kita bakal lihat kali ini juga tampaknya dari Takai Hades ketahuan di dalam area check-nya. Apakah bakal dipulang ke arah lobby? Kita bakal lihat tampaknya dari Hades menemukan seorang FJ dan juga Rahma ter-take down. Zone dalam bahaya karena tinggal menyisakan kali ini 1 member bertahan. Tapi Mineral save the day dan memulangkan lawannya sekaligus menyelamatkan posisi timnya. Yes, dari arah Zone masih bisa memiliki beberapa spare waktu untuk bisa nge-revive satu rekan knockout. Tapi lihat ada commit push yang akan coba dibangun oleh tim supply bank. Dia mengetahui tepat pasti dari arah Zone dan mulai touchdown. Ada beberapa obstacle juga untuk bisa menjadikan tempat perlindungan. Tapi lagi dan lagi satu rekan yang knockout. Ini menjadi PR tersendiri untuk Zay bisa nge-revive satu rekannya saat ini. Betul, kita bakal juga dari seorang Mineral. Dengan hanya 2 member tersisa, Toms berhasil menemukan kepala seorang Mineral dan sekarang bakal coba nge-push ke arah depan di mana check-nya cukup terbuka, tapi Audrey tersungkur karena juga misalkan seorang Toms bertahan seorang diri di balik satu pohon dan juga fortingan kendaraan. Yes, 5 tim tersisa dan bahkan Zone juga tereliminasi di posisi yang kelima saat ini dari Toms juga melihat pergerakan begitu bebas di bawah tim supply bank. Terlihat hitmark yang didapatkan tapi belum bisa melihatkan beberapa confirm elimination dari jangkauan seorang Toms. Wah, dari Toms enak banget nembak ke arah depan, tapi tampaknya dari tim Alter Ego tidak membiarkan Toms menembak dengan bebas dengan waktu yang lama karena mereka langsung menumbangkan lawannya, menyisakan 2 tim lagi, SUBG dan juga tim Alter Ego. Yes, dan kalau misalkan kita dari bagian minimapnya ini dari arah supply bank benar-benar di center banget, dan tapi dari Alter Ego lihat dari seorang Potato akan coba nge-flank ke bagian kanan untuk bisa mencari beberapa blind spot yang tidak terdeteksi oleh tim supply bank, dan dari arah bagian depannya terus digencarkan beberapa lontaran peluru panas dari member Alter Ego. Yap, dan kita bakal juga dari tim Alter Ego tampaknya sudah menguasai high ground, tapi kalau kita ngomongin zona masih dipegang oleh tim SUBG. Mau nggak mau untuk tim Alter Ego harus membangun smoke wall untuk maju ke arah depan atau harus coba nge-bait tim SUBG keluar dari pertahanan mereka. Tembakan AWM belum mengenai targetnya dan belum bisa mengembangkan seorang Bilot kali ini. Yes, dan kekeran tapping yang kedua kalinya belum mampu bisa juga menemukan Bilot yang menjadi target ataupun yang sudah di-lock dari Super Uda, dan akhirnya mengganti dengan utility lemparan granat begitu tinggi melambung jauh akan ke connect ke arah Bilot, tapi masih hanya meletup di bagian udara saja untuk saat ini. Betul, Zay tampaknya belum keluar dari pertahanannya, hanya Bilot yang diketahui posisinya oleh tim Alter Ego, tapi kita bakal Super Uno bakal ngeflank karena dia sekarang punya posisi yang cukup enak. Dia bisa pakai kendaraan juga kalau DPD dan sekarang harus menjaga sisi lower ground dari tim SUBG.
Yes, dan nampaknya kedua tim masih berusaha untuk memanfaatkan sisa-sisa utility yang mereka punya. Tapi nampaknya Potato lihat apa yang sedang dia coba lakukan, coba ditabrakan. Ada seorang Zay, hati-hati turun dari baginya. Akan coba dicari bawah hitmark dari seorang Zay. Jika dan itu dia, winner chicken dinner berhasil bisa didapatkan oleh tim Alter Ego. Yes, tampaknya mereka tidak banyak nembak di awal-awal, tapi ketika di akhir mereka berhasil mengkontrol areanya, dapetin WCD dan langsung mengamankan poin-poin yang pastinya sangat berharga mengingat mereka lagi butuh-butuhnya poin. Congratulations untuk tim Alter Ego sudah mendapatkan WCD di game kita yang ketiga.